Kemudian wa qiraatul Qur'ani. Iya, ada seorang penghafal kebetulan lagi junub. Itu tidak boleh dia dengan sengaja membaca Al-Qur'an. Jadi termasuk di dalamnya di sini orang haid atau nifas, itu tidak boleh dengan sengaja membaca Al-Quran, kecuali walaupun ayat dia baca tapi dengan niat doa. Kan ada namanya wirid-wirid, Pak. Semua kita biasanya seperti kita dianjurkan oleh agama bahwa setiap kali kita mau tidur itu membaca suratul Ikhlas. Membaca suratul Ikhlas 3 kali, membaca suratul Falaq, membaca suratul Nas, membaca ayatul Kursi. Sebetulnya ayat juga. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan kita dan kita niatkan bukan membaca ayat tapi ini semacam doa dan wirid, sebagian ulama itu mengatakan boleh selama tidak diniatkan sebagai ayat yang dibaca. Sama halnya kalau kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat itu, Pak. Biasa dibaca di sini kalau bicara kalau al-hajju asyhurun ma'lumat, dibawanya di situ wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi sebahagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, tapi ada juga ulama yang sedikit longgar mengatakan selama tidak diniatkan membaca ayat. Selama tidak diniatkan untuk membaca ayat. Nah, sama misalnya, mohon maaf bapak-bapak, sudah salat Isya, junub ki, mau juga tidur. Nah, sekarang apakah kebiasaannya itu membaca wirid tetap dilakukan atau dia tidak membacakan sama sekali? Nah, ulama yang sedikit longgar mengatakan yang penting niatnya bukan membaca ayat, itu bisa karena sudah menjadi kebiasaan doa-doa pengantar menjelang kita tidur. Ya. Itu yang terkait dengan haram atau dilarang bagi mereka yang junub. Berikutnya wa yahrumu 'alal haid wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, dan diharamkan bagi mereka yang haid. Nah, ini kalau dikatakan bagi mereka yang haid, tentu laki-laki di sini tidak masuk. Hanya perempuan saja. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, dan diharamkan bagi wanita yang haid itu 10 perkara, 10 hal yang tidak boleh dilakukan, dilarang. Bahasanya di sini dikatakan wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, diharamkan bagi mereka yang haid itu 10 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah 4 yang pertama sama yang dilarang terhadap mereka yang tidak punya wudu. Jadi 4 yang pertama sudah sama dengan larangan bagi mereka yang tidak punya wudu. Tidak boleh dia salat. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada perempuan yang sementara haid, itu merdeka, salatnya dia merdeka. Kalau laki-laki, Pak, tidak pernah kita merdeka, karena tidak ada kondisi yang memerdekakan dan membebaskan kita dari pelaksanaan ibadah. Tidak ada, kecuali tidur. Itu pun kalau tidur, kalau terbangun ki, salat ki. Kecuali bagi mereka yang gila. Kalau ini kan parah nih kalau gila. Parah kalau gila. Atau usianya di bawah 15 tahun. Karena sebagaimana pandangannya dalam kitab ini bahwa alamatul bulughi salat.
Jadi tanda-tanda orang balik itu adalah ada 3. Yang pertama, kalau dia sempurna 15 tahun. Bagaimanapun juga ini umur tentu tidak bisa kita tahan. Bilangnya, saya tidak mau usia aku cukup 15 tahun. Bagaimana caranya? Iya, susah kita atur. Selama kita diberikan usia yang lebih lama oleh Tuhan, mau tidak mau pasti usia atas sampai 15 tahun. Iya, kalau kita diberikan usia yang panjang atau usia yang lama. Ya. Yang kedua adalah tidur anin naimi hatta yastayqidha. Nah, di dalam Al-Qur'an yang kita sering baca, ada 2 orang yang tidur di dalam Al-Qur'an itu cukup lama. Yang pertama Nabi Uzair, ada yang mengatakan tidur, ada yang mengatakan mati. Nabi Uzair itu taruhlah kita mengatakan tidurnya itu kurang lebih 100 tahun. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu. Allah mewafatkannya. Sebagian orang mengatakan Allah menidurkannya. Mi'ata amin, 100 tahun lamanya. Summa ba'athahu, kemudian mereka dibangkitkan, dihidupkan lagi. Lalu kemudian ditanya, qala kam labithta, berapa lama Anda tidur atau berapa lama Anda mati? Qala, dia mengatakan, qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Bisa jadi bahwa saya tidur cuma 1 hari atau mungkin setengah hari. Padahal ini orang ini sudah 100 tahun. Ini ceritanya dia melewati suatu wilayah yang habis terjadi pembunuhan, perampokan. Akhirnya di situ dia berpikir, oh, bagaimana Tuhan ini kira-kira menghidupkan kembali orang yang sudah mati berserakan dan sudah tidak ditakmi. Bisa dikatakan mungkin bahasa kita sudah dimutilasi. Yang mananya kepalanya ini, yang mananya kakinya sudah tidak ditahu lagi. Kira-kira bagaimana caranya ini? Akhirnya ditidurkan. Dalam ayat fa'amatahullahu, Allah mewafatkan kurang lebih 100 tahun. Baru dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, dalam suatu riwayat ada buku yang diterbitkan dulu oleh PT Ramadhani. Di situ menjelaskan terkait dengan ceritanya panjang sekali, ceritanya terkait dengan Nabi Uzair ini, bahwa di saat mereka dibangunkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka memperhatikan itu ternyata tulang binatangnya tadi itu dari tulang ke tulang itu bersambung, lalu kemudian daging dibungkus dengan kulit berdiri seperti biasa. Hidup kembali binatangnya. Hidup kembali binatangnya. Begitu cara Tuhan. Jadi kalau misalnya apa yang kita lihat kalau kita menggali kuburan, kita melihat tinggal tulang belulang berserakan sudah tidak beraturan. Allah Maha Kuasa. Tentu lebih bisa Allah mengembalikan ketimbang dengan barang yang tidak pernah ada menjadi ada. Untuk kita menerima pembalasan dari apa yang pernah kita lakukan. Yang kedua yang tidur lama, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi itu 300 tambah 9 tahun. Jadi ulama mengatakan kalau perhitungan tahun Masehi itu tidurnya 300 tahun, tetapi kalau dihitung dengan perhitungan bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah, maka itu ditambah 9 tahun. Jadi menjadi 390 tahun.
Ternyata setelah mereka terbangun, ada salah seorang di antara mereka sudah mulai lapar, datang diutus pergi beli makanan. Ternyata itu uangnya yang dia gunakan itu berlaku 300 tahun yang lalu. Sudah banyak perubahan. Jadi dua dalam Al-Quran itu yang oleh ulama kita memahami bahwa termasuk pemegang rekor tidur terlama. Ada yang tidur 100 tahun, ada yang tidur 309 tahun. Nah, kalau orang tidur 309, berapa pun kita tidur selama kita tidak pernah bangun-bangun, tidak ada kewajiban bagi kita. Yang penting aja nak kata peseding. Itu yang jadi masalah kalau subuh-subuh sudah bangun, baru tidur lagi. Tak bangun elek mani. Nah, nanti kita terbangun pada pagi hari. Maka tetap bagi kita tentu kena kewajiban. Nah, di sini terkait dengan wanita yang haid ini, setelah 4 sebagaimana bagi mereka yang tidak punya wudu, ditambahkan lagi 2 menjadi 6 bagi mereka yang junub, kemudian ditambah lagi dengan 4 as-saumu. Jadi bagi mereka yang ibu-ibu yang haid pada bulan Ramadan itu tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Walaupun dia harus mengqadha setelah selesai bulan puasa. Tetapi salat itu tidak perlu diqadha. Tidak perlu diganti dengan hari yang lain, pada hari yang lain. Itu bonus yang diberikan Tuhan. Kalau laki-laki tidak pernah dikasih bonus terkait dengan itu, karena tidak ada laki-laki yang haid. Itu tabiatnya begitu. Berikut yang ke-8, seorang perempuan dalam buku ini itu dikatakan tidak boleh ditolak, tidak boleh diceraikan. Ya, tidak boleh diceraikan. Kenapa tidak boleh diceraikan? Sebahagian ulama kita, kalau seorang perempuan itu ditalak pada masa dia haid, maka bisa bertambah masa iddahnya kalau dianggap 3 kali suci. 3 kali suci. Karena setelah dia haid, dia suci. Baru haid lagi, baru suci lagi, baru haid lagi, baru suci lagi. Nah, ada sebagian ulama yang begitu. Tetapi kalau dilakukan dalam kondisi haid, maka dalam kondisi bersih, maka bersihnya yang pertama itu sudah bisa dihitung. Bersih, ditalak pada saat dia bersih. Kemudian haid, bersih lagi, sudah bisa dihitung kedua. Haid, bersih lagi, sudah bisa dihitung ketiga. Ini pandangan ulama yang lain. Jadi berdasarkan pandangan ini, tidak boleh seorang perempuan ditalak itu dalam kondisi haid, karena bisa memperpanjang masa iddah. Apalagi kalau wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, apabila kalimat quru itu dipahami sebagai kata suci. Walaupun sebahagian ulama mengatakan bahwa quru itu bukan suci, bisa juga bermakna haid. Tapi ini pandangan ulama. Ya, pandangan ulama. Jadi ayat yang digunakan satu, cara memahaminya yang berbeda.